Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ini nonton. Cuma kemarin biro ini. Cuma kemarin biro sini. Sekuritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, taufik dan hidayahnya, di mana kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Nurul Hidayah Jeddah. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Amin. Hadirin jemaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, diberitahukan bahwa yang bertindak sebagai imam dan khatib pada sholat Jumat hari ini ialah yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Ali Khalil Awi, sedangkan bila dan Muadzin Saudara Hanan. Dan selanjutnya kami beritakan perolehan hasil kotak infak yang lalu, yaitu sebesar Rp650.000. Sekali lagi, perolehan hasil kotak infak pada Jumat yang lalu yaitu sebesar ditujukan kepada almarhumah Ibu Dewi Astuti Suryaningrum.
Barokah Fatihah yang keempat yaitu dari keluarga Bapak Syamsul Hadi Saputro. Yang kelima, barokah Fatihah ditujukan kepada keluarga Bapak Ferdian Suryadi Prata. Dan yang keenam, barokah Fatihah ditujukan kepada Bapak Agung Ade Indradi. Dan yang ketujuh, barokah Fatihah ditujukan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para pendonatur Masjid Nurul Hidayah Jedong. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari bala musibah serta diberikan limpahan rezeki yang berkah dan barokah, dimudahkan urusan dunia akhiratnya. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyati wa ahlil baiti syaikhul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Barakatil Fatihah khususon ya almarhumah Ibu Haja Muhaisa, khususon ya almarhum Bapak Haji Maskuri, khususon ya almarhumah Ibu Haja Yus Aprilia, khususon ya almarhum Bapak Abdul Hakim, khususon ya almarhum Bapak Lolot Akbar Twito, khususon ya almarhumah Ibu Dewi Astuti Suryaningrum, khususon ya keluarga Bapak Syamsul Hadi Saputro, ya keluarga Bapak Ferdian Suryadi Prata, khususon ya keluarga Bapak Agung Ade Indradi, dan khususon pada Bapak Ibu para donatur jemaah Masjid Nurul Hidayah Jedong. Minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syaikhul Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas bacaan doa Fatihahnya dari para jamaah sekalian. Semoga Allah memberikan berkah barokahnya serta syafaatnya kepada kita semuanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawmal jum'ati anshid wal imamu yakhthubu faqad lawud ومن لغى فلا جمعة له أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله وحبيبه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, para bapak, para jemaah serta saudara-saudara sekalian, jemaah salat Jumat insyaallah Masjid Nurul Hidayah. Harapan dan doa mudah-mudahan apa yang kita amalkan pada siang hari ini dicatat oleh Allah sebagai amalan salihan makbulah, amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu maqalah an ba'dil hukama, datangnya dari sebagian ahli hikmah. Qala berkata ba'dul hukama, yastaqbilu ibnu Adam arba'an uhbatin, akan menghadapi anak Adam itu terhadap 4 banyaknya perampasan. Artinya 4 perampasan ini pasti akan tiba terhadap kita. Akan ada 4 perampok yang akan merampas paksa terhadap kita. Apa yang pertama kata ba'dul hukama, yantahibu malakul mauti ruhahu, yantahibu ayyat khudu bil dhuhri, akan mengambil dengan paksa. Siapa yang mengambil dengan paksa terhadap kita? Malakul mauti, siapa? Malaikat maut. Ruhahu, terhadap ruh kita. Artinya kita sebagai anak Adam yang akan merampas paksa pertama kepada kita nantinya malaikat maut. Kalau sudah tiba ajal kita, sudah sampai harinya, detik dan waktunya sudah tepat, malaikat maut tidak kenal kompromi. Pasti mengambil paksa, siap atau tidak siap kita.
pasti oleh malaikat maut ruh kita akan diambil paksa. Artinya apa? Setiap manusia pasti akan menemui yang namanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi kalau demikian, jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita congkak, jangan sampai kita berbuat salah terhadap orang lain, berbuat zalim kepada orang lain. Kenapa? Kita setiap manusia pasti akan mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu sudah sampai, tidak akan maju dan tidak akan mundur, pasti. Artinya kalau sudah mati, ruhnya berpisah dengan jasad kita, itulah sudah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Firman Allah di dalam Al-Qur'an, katakan Muhammad kepada orang-orang itu bahwa sesungguhnya mati yang kalian lari dari kematian itu, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan menemui kalian. Innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Aina ma takunu yudrikumul maut, firman Allah di dalam ayat yang lain. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun engkau berada, dimanapun engkau bersembunyi, meskipun dalam keadaan pengamanan yang paling ketat, sesungguhnya mati itu akan menemui kalian. Tidak kenal kompromi malaikat maut. Kalau sudah tiba waktunya, pasti diambil, pasti dirampok dengan paksa ruh kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yantahibul warasatu malahu. Kata ba'dil hukama, sebagian ahli hikmah menyampaikan, akan merampok, akan merampas terhadap kita siapa? Al-warasatu, ahli waris kita. Apa yang akan diambil dengan paksa? Malahu, harta kita. Kapan itu? Ba'da mautihi, setelah matinya anak Adam, setelah matinya kita. Setelah mati kita, kalau punya harta, pastilah mau tidak mau harta itu akan diambil oleh anak kita. Maka selagi kita masih sehat, apalagi yang punya anak lebih dari satu, berwasiatlah kepada mereka selagi lagi sehat. Nah, yang ini bagianmu kalau sudah ayah meninggal. Kalau bapak sudah meninggal, yang ini bagianmu, yang ini bagian adikmu. Kenapa? Kalau tidak ada wasiat sebelum kita meninggal, dan kita meninggal secara tiba-tiba, anak kita bukan rebutan untuk mengirim surah Yasin, rebutan untuk mengirim Fatihah. Terkadang ahli waris kita rebutan harta benda kita, harta benda kita. Maka selagi kita sehat, wajib kita berwasiat. Apalagi yang punya anak lebih dari satu. Kenapa? Karena ahli waris itu sejatinya adalah perampok. Ahli waris kita, harta kita akan merampas. Tentunya tidak akan jatuh kepada siapa-siapa, tentunya akan jatuh kepada ahli waris kita. Maka dari itu, sebelum itu terjadi, berwasiatlah kepada mereka agar tatkala kita meninggal, mereka tidak rebutan harta warisan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, yantahibud dudu, akan mengambil dengan paksa ad-dudu, ulat-ulat, jismahu, terhadap badan kita, terhadap jasad kita. Di mana itu? Fil qabri, di dalam kubur. Kalau kita meninggal, ruh berpisah dengan jasad kita, di kubur kita jadi apa di dalam kubur kalau bukan jadi santapan ulat di dalam kubur? Maka sejatinya ulat itu adalah perampok bagi kita, akan merampas dengan paksa. Mau tidak mau, jasad kita akan dimakan oleh ulat di dalam kubur. Kemudian yang terakhir, dan ini yang paling kita takuti, yantahibul khusama, akan mengambil para musuh, mengambil dengan paksa, merampas terhadap kita. Apa yang dirampas? Amalahu, amal kita. In kana lahu amalun sholih, kalau kita punya amal soleh. Wa illa humila alaihi damuhum, kalau kita tidak punya amal soleh, dosa mereka diberikan kepada kita. Kapan itu? Kelak di hari kiamat. Kelak di hari kiamat, kalau kita pernah zalim kepada orang lain, kalau kita pernah zalim ketika hidup di dunia, amal kita akan dirampas oleh orang itu,
akan dirampas oleh orang yang pernah kita zalimi. Nah ini yang paling kita takuti. Takutnya kita di dunia hanya rajin sholat, rajin sedekah, rajin zakat, rajin puasa. Tetapi kelak di hari kiamat pahala itu dirampok oleh orang lain, diambil paksa oleh orang lain. Kenapa? Karena kita pernah zalim kepada orang lain sewaktu kita hidup di dunia. Bukankah Nabi pernah menyampaikan atadruna manil muflis? Nabi bertanya kepada sahabat, kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Mereka menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata. Yang dimaksud orang bangkrut dari golongan kami ya Rasul ialah orang yang tidak punya harta benda, tidak punya apa-apa. Bukan itu yang dimaksud bangkrut, kata baginda Nabi. Innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari golongan umatku, kata baginda Nabi, mayyati yaumal qiyamah, ialah orang yang datang di hari kiamat disolatin membawa pahala solat karena di dunia memang rajin solat. Wasiyamin juga membawa pahala puasa karena di dunia memang rajin puasa, bukan hanya puasa Ramadan, tapi puasa bulan Rajab, puasa bulan Sya'ban, puasa bulan Muharram, puasa Senin Kamis, memang rajin puasa. Wazakatin juga membawa pahala zakat. Tapi sayang, kata baginda Nabi, wayati qad syatama hada, sayang sekali ketika mereka membawa pahalanya kepada Allah. Ya Allah, ini pahala sholatku. Datang orang yang ingin merampok, yang ingin mengambil dengan paksa pahala itu, mengadu kepada Allah. Ya Allah, memang betul di dunia orang ini memang rajin sholat. Bukan hanya sholat fardunya saja, sholat sunnahnya semua dilakukan. Akan tetapi sewaktu hidup dia pernah menfitnah saya, dia pernah zalim kepada saya. Sekarang saya minta pertanggungjawaban. Maka oleh Allah, kalau begitu pahala sholatmu berikan kepada orang itu. Diambil pahala sholatnya. Dirampok apa tidak dirampok? Dirampok. Pahala sholatnya sudah tidak ada. Ya Allah, ini pahala puasa saya. Datang orang lagi, ya Allah, memang betul dia rajin puasa, puasa Ramadan, puasa sunnah semua dilakukan. Tapi waktu hidup di dunia dia pernah memukul saya, membuat hati saya sakit. Sekarang saya minta pertanggungjawaban. Kalau begitu pahala puasamu berikan kepada orang itu. Dirampok apa tidak dirampok? Dirampok. Pahala puasanya hilang, tinggal pahala zakatnya. Datang orang lagi, kenapa? Saking banyaknya orang itu zalim kepada orang lain. Maka ma'asyiral muslimin rahimahumullah, kalau tidak ingin dirampok kelak di akhirat, amal kita tidak ingin diambil oleh orang lain, kita sewaktu hidup di dunia ini hati-hati Pak terhadap para tetangga kita. Jangan sampai kita zalim kepada orang lain, jangan sampai kita menfitnah orang lain. Kenapa? Kalau itu terjadi, kita hanya tinggal sholatnya saja. Sholat memang sholat rajin, puasa rajin, zakat rajin, sedekah rajin. Tapi kelak di akhirat semuanya diberikan kepada orang lain. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kalau semuanya sudah habis, pahalanya habis, datang orang lagi. Ya Allah, dia memang rajin zakat, rajin sedekah, tapi dia pernah memukul saya, pernah menfitnah saya, menyakiti saya. Maka kata Allah, pahalanya sudah habis. Kalau begitu dosamu berikan kepada orang ini. Maka pahala hilang semuanya, dosa ditambah. Bangkrut apa tidak bangkrut? Kata baginda Nabi, bangkrut kalau demikian. Pahala diambil diberikan kepada orang lain, dosa orang lain diberikan kepada kita. Karena apa? Karena di dunia kita pernah zalim kepada orang lain, karena di dunia kita pernah menganiaya orang lain, karena di dunia kita pernah mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim. Maka ma'asyiral muslimin rahimahumullah, berhati-hatilah. Iya, di dunia kita terkadang kita lolos dari pengadilan di dunia, tapi kelak di akhirat tidak ada yang lolos dari pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian pahala diambil, dosa diberikan kepada kita, semuanya dosa bertumpuk kepada kita. Summa turiha finnar, maka dilemparkan orang itu ke dalam neraka, kata baginda Nabi. Sudah tidak ada apa-apanya, dosa semuanya diberikan, pahalanya hilang, diambil orang lain. Maka kata Allah, turiha finnar, lemparkan kepada neraka.
masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi mari kita jangan pernah zalim kepada orang lain. Kalaupun kita pernah zalim, pernah menyakiti orang lain, minta maaflah kepada mereka. Minta maaf kepada mereka selagi mereka hidup, selagi kita hidup di dunia. Dan mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang bahagia hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat. Dan terkala ajal datang kepada kita dalam keadaan iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما به من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin وعلى آله وصحبه ومن تبعه الذين تمسكوا بشريعته إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الحاضرون والمستمعون الكرام، اتقوا الله تعالى ورسوله لعلكم تفلحون. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وارزقهم من الطيبات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات اقض حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المبتدعة والظالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والبغي والزلازل والشدائد والمحن ما ظهر منها وبطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واسألوا فيعطيكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله عز وجل والله يعلم ما تصنعون.